Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para juragan dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel Oki Syudin. Ya, dalam kesempatan video kali ini saya berada di kandang dari Mas Rika, dan di hadapan teman ini ada si gomblo teman. Ini 1 minggu lagi insya Allah akan menjadi hewan penyembelihan untuk kurban Bapak Presiden kita Joko Widodo. Ini pas kebetulan saya kesini ada dokter hewan yang merawat gomblo dari kecil hingga saat ini. Nanti kita bisa tanya-tanya perkembangan gomblo dulu dari kecil dan perawatannya itu seperti apa nanti, khususnya dari segi kesehatan. Ini mantap sekali teman-teman. Ini 1 minggu lagi gomblo akan dibawa ke Kesultanan dulu di Jogja, baru nanti mungkin diserahkan ke masjid yang dituju untuk penyembelihan hewan kurban ini teman-teman. Oke teman, di samping dari gomblo ini ada dokter hewan Bapak Subeno. Pak Subeno ini adalah beliau yang merawat gomblo dari kecil, dari umur sekitar kurang lebih sekitar 1 tahunan dulu ya Pak. Malah nggak nyampe ya, belum ada ya 1 tahun ya. Dan saat ini gomblo ini sudah cukup besar sekali seperti ini, dan Bapak juga termasuk cukup bangga juga ya Pak, bisa istilahnya berperan cukup senang juga dan bangga juga melihat perkembangan gomblo sapi yang Bapak rawat dari kesehatannya ini bisa menjadi sapi pilihan untuk presiden kita. Dan ini untuk informasinya Pak, untuk gomblo ini proses kesehatannya itu apa aja Pak yang diberikan oleh Bapak? Mungkin treatmentnya itu apa? Ya, pada prinsipnya Mas, ini sapi ini gomblo ini kebetulan dari kecil itu jarang menderita suatu penyakit yang serius. Cuma memang karena pemiliknya juga sudah terbiasa melihara sapi, jadi dia sudah paham akan kesehatan hewan, jadi sudah sering bekerja sama dengan kita dari Puskeswan Pajangan untuk melakukan perawatan rutin. Jadi ini pengobatannya hanya deworming, jadi pemberian obat cacing secara berkala rutin, dan mungkin penambahan vitamin untuk awalnya waktu masih kecil untuk pertumbuhan maupun untuk suportif kalau sudah besar, supaya nafsu makannya tetap terjaga, staminanya tetap bagus, sehingga hasilnya jadi seperti ini. Itu memang dirasakan secara rutin, dan yang jelas perawatan yang di sini sudah luar biasa dari segi pakan, kebersihan sapi, makanannya sudah bisa dipersani seperti ini. Jadi, terus terang saya bangga karena dari sekian yang terseleksi ini ternyata satu ini yang dari segi kesehatan Mas, yang paling sulit dari kesehatan dan uji laboratorium. Jadi diambil darah maupun feses atau kotorannya, diperiksa di Balai Besar Veteriner yang ada di Wates. Itu dicek secara kotorannya secara mikroskopik, ternyata sama sekali tidak ditemukan telur cacing apapun. Berarti secara keseluruhan baik dari dalam, dari luarnya tetap udah sehat ya Pak? Iya, sehat. Dengan ciri-ciri yang jelas sekali bahwa ini kondisi bulunya mengkilat, dia responsif, terus masih energik sekali ya Pak? Masih energik. Ini kebetulan yang umurnya baru 3,5 tahun. Ini coba dibesarkan lagi, saya yakin bobotnya bisa luar biasa. 1 tonnya lebih 200 bahkan 300 mungkin ya Pak? Insya Allah bisa dengan model pakan seperti ini. Ini Pak, kalau kita lihat perkembangan gomblo ini ya, ini kan jenisnya kan simental ini ya Pak? Ya, ini simental F2 atau F3 Pak? Oh, ini kita nggak jelas karena sekarang sudah banyak campuran ya. Jelas ini jelas namanya silangan, jadi crossbreed. Ini nggak ngerti induknya, ini induk sapi putih jenis
PO atau Brahman kita nggak ngerti karena Mas Rika belinya sudah umur di bawah 1 tahun. Dari pasar kan misalnya atau dari mana kan sudah nggak jelas. Kalau kecuali kalau ini riwayatnya memang dilahirkan di sini dengan tahu silsilahnya ya sejarah ada kan bisa dilihat. Kalau ini sama sekali belum. Lain dengan manusia ada tanda akta kelahiran aktanya. Ini kalau menurut Bapak sendiri, Gomblo ini persilangan apa sih, mental sama apa? Menurut kalau pengamatan Bapak, kalau dilihat secara fisik luarnya ini lah. Kalau saya memang yakin ini sudah turunan antara peranak si mental dengan bibit si mental kawin suntik. Seperti itu. Tapi untuk silangannya keberapa kita nggak ngerti, tapi tahu ya. Sepertinya seperti itu karena ini bisa benar-benar untuk apa tanda-tanda dari sapi putih sudah hampir tidak kelihatan sama sekali. Sudah hampir penuh ke si mentalnya ya Pak. Fenotipnya sudah nggak kelihatan. Jadi benar-benar sudah mendekati sapi si mental yang asli, tapi ini jelas peranak. Mantap sekali teman-teman. Ini tadi interview salah satu yang merawat Gomblo untuk kesehatan bersama dokter Pak Beno dan sama Bu Sintan itu Pak sebelahnya. Nur Mariati. Nah ini ada Bu Nurmati juga ini sering beliau bagian farmasi nggih Bu. Paramedis. Oh paramedis nggih. Ini gimana Bu perasaan Ibu selaku tim medis dari sapi Gomblo ini yang sudah diseleksi oleh baik dari daerah, terus provinsi dan pusat, dan akhirnya lolos menjadi hewan kurban untuk Bapak Presiden kita. Saya merasa bangga karena membawa nama Bantul, khususnya umumnya ya juga DIY. Lihat perkembangan Gomblo yang dulu datanya pertama masih agak kurus kecil, sekarang udah jadi jumbo. Untuk kalau perawatannya tetap sama ya Pak, maksudnya pemberian obatnya tetap sama ya antara ibu sama bapak, maksudnya pemberiannya ya. Ini kan medis, saya paramedis. Jadi kan semuanya berkaitan lah. Iya. Yang menentukan yang jelas medis. Wah mantap sekali ini beliau-beliau yang membantu Mas Rika dan membantu juga nama Kabupaten Bantul ini untuk meloloskan sapi hewan kurban di Kabupaten Bantul ini ya Bu. Wah sama Pak. Lagi terima kasih Pak, mudah-mudahan nanti Gomblo ini menjadi hewan yang kebanggaan tersendiri baru kali ini nggih Pak. Amin, ya. Dari Bantul ini lolos nggih untuk hewan kurban tahun ini, dan sebelumnya juga belum ada teman-teman. Untuk pesan dari Bapak Pak atau Ibu untuk peternak-peternak muda saat ini kan sedang marak sekali, apalagi dengan adanya youtuber yang saat ini sering sekali mereview sapi. Ini bagaimana Pak pendapat Bapak, terus juga ada pesan juga untuk peternak muda kita yang saat ini mulai marak Pak berternak sapi Pak. Yang jelas maraknya peternak sekarang dikenal dunia luar itu jelas jasa seperti panjenengan sebagai youtuber itu sangat berperan. Yang jelas dengan adanya kejadian ini mungkin menjadi pionir bagi peternak muda untuk ayolah kita benar-benar untuk memelihara sapi, kambing maupun domba dengan serius, kerbau ataupun apapun itu kalau ditekuni dengan kaidah budidaya yang baik dan benar, insya Allah hasilnya akan memuaskan. Jadi harapannya ini ternyata punya nilai tambah yang luar biasa. Iya Pak. Jadi itu pesannya, jadi jangan takut untuk beternak. Iya Pak. Udah itu Pak pesannya untuk kita semuanya teman-teman. Semoga pesan dari Bapak Beno ini bermanfaat buat kita sebagai peternak
pemula dan peternak yang sudah berpengalaman, karena kesehatan itu utama ya Pak untuk pemeliharaan hewan, karena kalau hewan kita sehat pasti pertumbuhannya juga akan maksimal ya Pak. Demikian teman-teman liputan saya di kandang Mas Rika bersama dokter hewan dan tim paramedis Ibu, paramedis dari Dinas Peternakan Kabupaten Bantul ini. Semoga video ini memberikan informasi yang bermanfaat serta informatif yang istilahnya bisa diterima oleh teman-teman semuanya. Cukup sekian, beliau Gada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sama Ibu ya Pak.